RPS itu sudah, kalau ada nama Pak Erwin, Pak Kusun itu dulu ya. Jadi RPS itu sudah sekitar beberapa tahun yang lalu. Ya, sebagai panduan. Baik ya. Ya, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah Embedded System. Mata kuliah yang ada di dengan beban studi yaitu 2 SKS. Ada di semester 6. Ya, atau kalau ini angkatan 2019 berarti ya. Ya. Adapun harapannya nanti dengan pembelajaran di mata kuliah Embedded System ini, maka diharapkan nanti mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, khususnya dalam hal ini adalah tentang Embedded System. Lebih fokus ke Embedded System. Ya, dan untuk detailnya itu ada di layar. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa diharapkan ya. Misalkan di pengetahuan diharapkan kita ada berapa poin di situ ya. Jadi menguasai konsep, mampu mendeskripsikan, ya, jadi mengetahui prinsip dan teknik perangsang sistem dan lain sebagainya. Jadi capaiannya mata kuliahnya diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan perangkat embedded system, yaitu microcontroller dan juga single board komputer pada instrumentasi medis dengan benar. Adapun tentang deskripsi mata kuliah ini, yaitu antara lain akan membahas tentang konsep dasar dari embedded system, kemudian arsitektur dasar sistem komputer, ya, kemudian pengenalan microcontroller, ya. Jadi ada beberapa jenis microcontroller ya, dari yang jadul sampai yang sekarang ini ya. Antara lain yaitu AVR dan juga bahasa pemrograman dengan menggunakan bahasa C. Kemudian tentang fungsi-fungsi dasar dari microcontroller AVR, baik itu di dalamnya bisa berupa input atau output, ya, atau timer dan juga counter. Serta ada fungsi-fungsi lanjut dari penggunaan microcontroller, ya. Di antaranya adalah fungsi interrupt, komunikasi serial, komunikasi USB, dan komunikasi I2C. Kemudian ada juga tentang pengenalan dari Arduino board dan juga pemrograman dengan menggunakan Arduino IDE. Kemudian juga tentang fungsi-fungsi dari Arduino board. Ada juga aplikasi microcontroller, khususnya pada instrumentasi medis. Ya, setelah itu bisa melanjutkan ke pengenalan dan dasar dari Raspberry Pi, ya. Kemudian sistem operasi Linux dan juga pemrograman Python. Kemudian fungsi dasar Raspberry Pi dengan pemrograman Python. Desain fungsi matematis pada Raspberry Pi. Komunikasi data berbasis Raspberry Pi. Dan juga aplikasi Raspberry Pi pada bidang medis. Ya, jadi mungkin seperti itu gambaran secara umum tentang deskripsi mata kuliah, ya. Ya,
mudah-mudahan semua bisa tercakup ya. Jadi tapi ini tidak menutup kemungkinan mungkin ada istilah modifikasi ya. Modifikasi dalam hal ini adalah bisa jadi ada yang tidak tercantum di deskripsi mata kuliah tapi nanti muncul di perkuliahan, atau sebaliknya mungkin yang muncul di sini ya di deskripsi mungkin bisa jadi tidak dibahas ya, karena mungkin kita bahas yang hal lain gitu ya, jadi topik yang lain ya, karena ini juga disusun beberapa tahun lalu ya. Kemudian sebagai prasyarat ini telah mengikuti ya, bukan lulus tapi telah mengikuti mata kuliah elektronika digital dan juga pemrograman komputer ya. Kenapa? Ya karena mata kuliah elektronika digital dan juga pemrograman komputer itu basis dari embedded system ya. Jadi di dalamnya itu ya isinya ya elektronika digital dan juga pemrograman ya. Nah, ini penanggung jawab RPS-nya ya, maksud bukan kuliahnya. Untuk desain pengampu kebetulan yang ditunjuk adalah saya dan Pak Akif. Ya. Nah, kebetulan Pak Akif kamu tuh usul ke saya, Pak Franky masuk dulu aja gitu ya. Jadi rencananya karena ini 2 SKS ya, jadi masing-masing dosen 1 SKS atau 50%, sehingga direncanakan saya masuk dahulu sampai UTS, kemudian nanti setelah UTS gilirannya dari giliran Pak Akif yang masuk. Gitu ya. Itu RPS-nya. Oke. Kemudian saya akan membahas tentang rencana jadwal perkuliahan. Ya, seperti biasa ya. Jadi ada, karena ini 2 SKS ya, jadi kira-kira ada 14 kali pertemuan ya, dimana setiap minggunya 1 kali pertemuan ya. Jadi 14 kali pertemuan. Ya, saya langsung ke pokok bahasan aja ya di situ ya. Jadi pokok bahasanya di minggu yang pertama ya, atau hari ini kita akan membahas tentang kontrak kuliah dan juga konsep dasar dari embedded system. Kemudian pada minggu yang kedua itu direncanakan kita akan membahas tentang pengenalan atau introduction tentang microcontroller AVR dan pemrograman bahasa C. Ya, ada pula yang di poin nomor 3 yaitu tentang fungsi-fungsi dasar microcontroller AVR. Di dalamnya yaitu berisi input atau output dan juga timer serta counter. Kemudian pada poin yang keempat yaitu pembahasan tentang fungsi-fungsi lanjut dari microcontroller AVR ya, di dalamnya beberapa interrupt ya atau interupsi, ada komunikasi serial SPI, komunikasi serial USB dan juga I2C. Kemudian di minggu yang kelima diharapkan kita akan belajar tentang pengenalan Arduino board dan juga pemrograman Arduino IDE. Ya. Dan di minggu yang keenam yaitu kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari Arduino board. Pada minggu yang ketujuh, kita akan membahas tentang aplikasi microcontroller pada instrumentasi
medis. Nah, setelah itu karena ada jeda 2 minggu ya UTS, dan nanti setelah UTS akan melanjutkan dengan pembahasan tentang arsitektur dasar sistem komputer ya. Jadi pada pertemuan ke-8 ya. Insya Allah akan disampaikan Pak Akif ya. Kemudian pada pertemuan ke-9 akan membahas tentang pengenalan ya dan dasar dari Raspberry Pi. Kemudian di pertemuan yang ke-10 akan dibahas tentang sistem operasi Linux dan pemrograman Python. Di pertemuan yang ke-11 akan membahas tentang fungsi-fungsi dasar Raspberry Pi dengan pemrograman Python. Dan di pertemuan ke-12 itu akan membahas tentang desain fungsi matematis pada Raspberry Pi. Di pertemuan yang ke-13 kita akan membahas tentang komunikasi data berbasis Raspberry Pi. Dan pada pertemuan yang ke-14 itu akan membahas tentang aplikasi Raspberry Pi pada bidang medis. Ya. Jadi seperti itulah rencana jadwal atau topik bahasan ya, sesuai jadwal dalam 1 semester ini. Ya. Dan kemudian tentang metodenya itu ya seperti biasa ya, karena perkuliahan ya, maka nanti akan ada metode ceramah ya atau penyampaian seperti biasa. Kemudian diskusi atau tanya jawab ya, jika ada hal-hal yang masih kurang jelas, kurang mengerti, maka kita bisa berdiskusi atau tanya jawab. Dan juga jika memungkinkan nanti bisa lakukan simulasi ya atau demonstrasi. Ya, seperti itu. Setelah itu tentang komponen penilaian ya. Kita membahas tentang komponen penilaian. Ya. Jadi nilai akhir yang direncanakan berdasarkan RPS yaitu komponen tugas presentasinya 30%, kemudian UTS-nya 30%, UAS-nya juga 30%. Kemudian soft skill-nya 10%. Ya, jadi di situ 30% ya, karena ini ada 2 dosen. Jadi supaya 50-50, 50-50 ya. Maka rencananya mungkin nanti di komponen penilaian itu akan dibagi menjadi tugas 1 atau kuis 1 sebesar 15%, yang itu dilaksanakan sebelum UTS ya. Kemudian ada tugas 2 atau kuis 2 itu yang dilaksanakan setelah UTS ya, bobotnya 15%. Ya, jadi sama ya. Jadi maksudnya tugas di situ nanti akan ada 2 karena diambil 2 dosen ya, dengan pembahasan dengan pengajaran sebelum UTS dan setelah UTS. Maka seperti itu distribusi nilai. Ya, jadi oke, kalau distribusi seperti itu, kira-kira apa ada yang keberatan? Gimana? Tidak ada masalah ya?
Iya, Pak. Oke ya, jadi untuk komponen penilaian saya yakin ada masalah. Ya mudah-mudahan dengan artinya distribusi seperti itu tidak ada masalah. Artinya presentasi bagaimanapun kalau nilainya bagus semua kan tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan bagus semua di kelas ini. Kemudian tentang referensi atau sumber bacaan ya. Ya sebenarnya banyak ya. Artinya gini, yang tercantum di sini itu hanya ya sebagian kecil saja ya, hanya sebagian kecil dari banyak referensi ya. Ya, dari banyak referensi itu sebagian kecil saja. Artinya nanti bisa nyari sumber-sumber lain ya, karena ini yang kita pelajari itu luas ya. Ada kalanya kita membahas tentang AVR ya, ada kalanya kita membahas tentang Arduino, ada kalanya kita membahas tentang Raspberry ya, dan lain sebagainya ya. Nah, dan biasanya kalau buku-buku itu kadang-kadang spesifik ya pembahasannya. Jadi referensinya Raspberry Pi ya udah Raspberry Pi, ya kan? Ketika bahas Arduino ya bahasnya Arduino. Jadi biasanya itu spesifik. Nah, referensi yang ada di layar ini itu adalah sebagian kecil saja ya, yang bahas tentang AVR dan juga tentang Arduino ya. Nanti bisa kalian bisa nyari nanti dari sumber-sumber lain ya yang relevan ya. Apalagi sekarang gampang ya kalau mau nyari sebentar. Ya, jadi sekarang banyak file-file PDF ya. Kalau dulu referensi kan begitu, referensinya ini langsung ke perpustakaan, nyari buku. Biasanya bukunya terbatas ya. Kalau dulu kan buku cetak itu ya. Nah, kalau sekarang tinggal searching di internet, nah banyak ya. Ya, kalau yang nyari buku ya bisa, tapi kalau seumpama file-file PDF itu banyak yang mirip-mirip. Intinya yang kita pelajari itu masih yang dasar ya, belum sampai yang advance ya. Karena nanti ketika kita belajar yang advance malah bingung, ini kok sudah ada gini-gini yang sebelumnya belum pernah dipelajari ya. Nah, kalau kita cari yang masih basic, nah itu kan lebih mudah. Kalau sudah mau yang basic baru mau nyari yang advance, nah itu bisa digunakan sebagai ya tambahan ilmu gitu ya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Seperti ini kontrak kuliah ya mata kuliah embedded system ya pada semester ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Suara saya jelas ya? Suaranya kayak penyanyi gitu ya. Ya, agak menggema. Tapi enggak apa-apa. Silakan. Kalau gitu kan ada simulasi komputer ya, Pak. Nah, itu nanti berarti ada sesi praktikumnya atau hanya untuk latihan ya? Oh, ya. Ya, ini gini, ini opsi sebenarnya. Jadi ada kemungkinan gitu kan ya. Jika memungkinkan akan dilakukan simulasi atau demonstrasi gitu loh ya. Nah, kenapa saya cantumkan di situ? Karena mata kuliah embedded system itu kan bisa dibilang tidak ada praktikum embedded system sepertinya. Beda dengan mata kuliah elektronika digital, itu ada kuliahnya, ada praktikumnya.
Kalau ini tidak ada. Jadi kadang-kadang kalau hanya hanya ceramah saja, hanya ngomong saja, kadang-kadang tidak ngerti atau kurang jelas gitu ya. Teoritis maksudnya gini, tapi seperti apa saya masangnya, ya kan? Bendanya seperti apa atau gimana itu kan ya. Step-stepnya seperti apa, klik mana. Kalau hanya teori mungkin stepnya ini, tapi seperti apa kan saya tidak tahu itu kan ya. Nah, maka akan lebih mudah kalau dilakukan demonstrasi atau simulasi. Nah, sehingga ini opsional jika memungkinkan ya. Jadi diharapkan walaupun tidak banyak, tapi diharapkan pada mungkin akhir kuliah tertentu dilakukan simulasi atau demonstrasi. Tenang, apakah ini nanti hanya dilakukan oleh dosen atau ditugaskan ke mahasiswa? Nanti bisa jadi hanya disimulasikan oleh dosen, bisa jadi nanti ditugaskan oleh pada mahasiswa juga. Jadi ini opsinya tergantung dosen. Ya. Jadi apakah itu cukup simulasi atau tugasnya mirip mata kuliah yang lainnya juga seperti itu kan saya kan. Jadi yang simulasi apakah dosennya mensimulasi sendiri atau ketika tugas inginnya tugas praktek. Nah, tapi ya kemungkinan, saya bilang kemungkinan memang direncanakan ini akan ada praktek. Ya, walaupun mata kuliah tidak ada prakteknya, tapi direncanakan ada kayak istilahnya ya project lah ya, mengerjakan walaupun secara dasar, masih dasar, basic. Kemungkinan itu. Yang jelas ini nanti B-nya Pak Akif ya. Nanti lebih bagian belakang lebih ke aplikatif karena itu ya. Karena lebih ke aplikatif maka B-nya praktek. Nah, cuman prakteknya apa? Makanya ini. Kalau di RPS di situ ditulis Raspberry Pi gitu kan ya. Nah, bisa jadi ketika pelaksanaan ya, makanya saya ngomong aja gini ya. Kemungkinan fleksibel. Walaupun di RPS ini tercatat setelah ini Raspberry Pi dan sebagainya, bisa jadi nanti pembahas Raspberry Pi itu dimasukkan ke katakanlah satu waktu ya. Kemudian ada beberapa sesi, mungkin beberapa hari yang free itu digunakan pembahasan project. Gitu. Jadi ini lebih ke formalitas sebenarnya gitu. Jadi nanti ketika katakanlah mungkin 3 minggu terakhir, wah mungkin Pak Akif punya konsep, coba kerjaan ini, kita buat project ini, jadi dibagi kelompok ini ngerjain apa, bisa jadi tidak pakai Raspberry Pi, mungkin pakai Arduino seperti itu. Ya, karena apa? Karena kalau Raspberry Pi nanti mahal, kalau Arduino kan beda, itu kan. Makanya kalau sesuai dengan ini patokannya, nanti cost-nya yang ini, harganya, jadi Raspberry Pi tidak punya, beli harganya sekian, nah, ya kan nanti seperti itu. Ya, yang jelas gini. Kemungkinan memang ada tugas yang berupa praktek. Ya, kalau Pak Akif kemudian seperti itu. Jadi buatlah proyek ini, bisnisnya kelompokan itu ya. Kemudian dibuat praktek. Atau bisa jadi proyeknya itu berupa simulasi. Ya kan sekarang ada pakai Proteus, pakai apa ya kan bisa kan ya, macam-macam ya. Jadi tidak harus dalam bentuk hardware. Jadi seumpama nanti katakanlah kuliah kita itu daring gitu ya. Nah, ketemunya gimana ya? Kadang-kadang bisa jadi nanti dalam bentuk simulasi. Karena ini pernah juga kalau saya lupa. Maksudnya pernah saya menugaskan mahasiswa ya mata kuliah microcontroller yaitu, tapi tugasnya itu tidak sampai ke hardware karena kalau hardware nanti harus beli dan lain sebagainya. Jadi cukup simulasi tapi pakai program-program yang ada simulatornya ya mirip Proteus tadi. Ya, bisa jadi nanti tugasnya berupa presentasi. Jadi apa yang telah disimulasikan katakanlah sudah pakai Proteus nanti tampilkan kayak di YouTube atau bagaimana, nah bisa jadi seperti itu. Yang jelas nanti tergantung Pak Akif nanti seperti apa, ya. Opsional ini ya, opsional. Jadi bentuknya seperti apa, biasanya lihat
lihat perkembangan nanti. Karena gini, memang kalau saya sendiri merasakan ya, kalau mata kuliah embedded system atau microcontroller itu kalau enggak praktek itu kayak hambar, ya, mirip dengan matematika, tapi kita tidak pernah kerjaan soal, yang kerjakan hanya gurunya atau dosennya. Kita cuma dijelaskan saja, dan ya, sebentar ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kemudian ada tugas keberatan. Apa keberatan enggak kira-kira kalau seperti itu? Ya yang jelas kalau enggak ada itu justru apa ya, kayak ada orang enggak punya bendanya ya. Saya enggak punya benda. Tapi dijelaskan seolah-olah kita punya bendanya gitu ya. Akhirnya bingung ini maksudnya kemana, dan sama seperti praktikum katakanlah elektrika analog ya. Ketika kita bicara ground itu kita paham ya secara teoritis, tapi ketika praktek kita tahu yang maksudnya ground itu yang mana. Nah itu ya, yang saya nanti harapannya justru melalui praktek diharapkan akan lebih paham ya. Saya pun juga nanti sebelum UTS nanti ini ya saya lihat kondisinya seperti apa ya. Jadi jika memungkinkan dilakukan secara simulasi, misalnya ada tugas-tugas yang menarik bisa dilakukan secara simulasi, mungkin bisa dilakukan secara simulasi ya. Ya ini anggapnya sebagai pengganti praktikum karena tidak ada praktikumnya. Tapi saya yakin di kelas ini sudah apa ya, sebagian mungkin sudah ada yang familiar atau sudah sering ngotak-ngatik hardware atau simulator mungkin ya. Mungkin untuk keperluan PKM atau apa, saya yakin sudah sebagian ya, tidak tahu kecil atau sebagian besar. Ya, sudah banyak enggak? Ada yang pernah ngotak-ngatik Arduino kan? Atau Raspberry Pi? Ada enggak, Pak? Arduino pernah ya? Nah ya kan, saya yakin kalau sudah paham itu artinya sudah pernah ngotak-ngatik, berarti kan sudah paham setidaknya itu ya. Artinya tinggal mengulang atau mungkin menambah yang informasi baru yang belum ya. Ya, jadi diharapkan nanti ada tugas-tugas seperti itu membantu pemahaman tentang microcontroller atau embedded system. Yang lainnya ada masukan lagi mungkin atau ada pertanyaan, silakan. Silakan. Belum ada. Nah, kalau belum ada, saya ingin sedikit menyinggung ini ya, masalah perkuliahan offline ya. Nah, kebetulan mata kuliah embedded system itu oleh memang direncanakan ya, jadi oleh Bu Riris dikumpulkan, didiskusikan, jadi saya mencanangkan ya, jadi beberapa mata kuliah itu dilakukan secara offline sebagian, maksudnya tidak full ya sebagaimana saran dari universitas atau fakultas, jadi tidak membolehkan full gitu kan. Jadi kemungkinan 50% lah ya, maksimal 50%. Tapi saya tidak tahu
nanti karena gini ya, jadi yang dimaksud saran itu bisa jadi kalau caranya fakultas sama universitas itu kan membatasi maksimal 50%. Artinya apa? Ya, membatasi maksimal 50% artinya boleh dilakukan kuliah secara luring itu 50%, kurang dari 50%, misal 40%, 30%, 20%, bahkan tidak pun tidak masalah. Karena yang dianu bukan memerintahkan, bukan menyarankan, tapi membatasi. Boleh ada kuliah luring, tapi dibatasi. Artinya tidak melakukan pun ya tidak ada masalah, gitu kan ya. Ya kan? Namun selain itu ada apa namanya? Ada aturan lagi, kan misalnya jumlah satu kelas itu mahasiswanya tidak boleh lebih dari sekian, itu ada ya. Cuma detailnya saya perlu baca lagi, maksudnya tidak hafal ya. Nah, cuman dari prodi sendiri itu menginginkan ya, kalau bisa mata kuliah nanti 50%. Dan itu kemungkinan yang di akhir, artinya setelah UTS dilakukannya. Nah, kalau seperti itu berarti nanti kembali ke Pak Akif di mata kuliah ini, ya. Apakah Pak Akif itu atau prodi lah ya? Apakah nanti prodi itu tetap merencanakan 50%, artinya setelah UTS nanti dilakukan secara luring semua, ataukah ada kebijakan hanya sebagian pertemuan saja dilakukan secara luring atau tidak perlu? Nah, itu nanti urusannya Pak Akif kalau itu. Ya, yang jelas di awal ini tampaknya belum apa namanya belum dilakukan secara luring, jadi secara daring semua. Ya, ya tadi. Jadi ya kembali kalau setelah kondisi setelah UTS nanti disesuaikan dengan kondisi apa ya. Keinginan prodi itu mungkin ada sebagian yang dilakukan secara luring. Pihak universitas atau fakultas itu ya tadi membatasi boleh 50%. Tapi kembali lagi ke kondisinya. Jadi gini. Oh iya, maksud saya inginnya ada apa ya? Dan ya, jadi gini, saya dulu mengusulkan ya, intinya tentang apakah pelaksanaan kuliah dilakukan secara daring atau luring, itu saya mengusulkan supaya ada komunikasi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Jadi tidak sepihak ya. Kalau yang kita apa namanya amati mungkin selama ini kok kesannya sepihak ya. Jadi pihak universitas punya aturan kayak gini, atau pihak prodi punya aturan kayak gini, gitu kan ya. Nah, ya walaupun ada survei seperti itu, ya itu sudah ya walaupun itu sudah dua pihak, tapi menurut saya masih kurang ya. Jadi kurang. Nah mungkin harapannya, maksudnya harapan saya itu komunikasi intens itu antara mahasiswa dan dosen itu seperti ini. Jadi kita bisa omong-omongan langsung, ya diskusi, bukan sekedar survei ya dan tidak, ya. Nah tapi dari sini mungkin bisa didapatkan ya istilahnya jalan ya, nanti jalan tengah ya, yang baik gimana. Jadi supaya seumpama kuliah dilakukan secara luring itu memang tidak ada paksaan gitu ya. Begitu pula dengan jika kuliah dilakukan secara daring ya, karena saya yakin di sini ada dua kubu lah, kayak dua kubu. Ada yang memang menginginkan kuliah secara luring, misalnya wah lebih jelas kalau kuliah secara luring, ada yang seperti itu ya. Ada pula yang berharap kuliah dilakukan secara daring ya, apakah belum siap ataukah mungkin ya khawatir dan lain sebagainya ya, atau faktor lain itu kan. Oleh karena itu saya berharap memang ada apa namanya komunikasi dua arah. Jadi walaupun rencana prodi seperti itu, bisa jadi nanti melalui komunikasi ini ya, maka nanti jalannya perkuliahan pun nanti
bisa jadi tidak sama dengan apa yang telah dicanangkan sebelumnya ya oleh pihak prodi. Makanya saya berharap ada diskusi sebaiknya bagaimana, gitu ya. Ya. Makanya kalau kemungkinan terburuk kalau tidak ada jalan, tidak ada apa namanya titik temunya, dulu saya sempat menyarankan atau Pak Kusnul ya, jadi kelasnya paralel. Jadi yang satu kuliahnya waktu bersamaan, yang satu kuliah secara luring, yang satu kuliah secara daring. Yang mau datang silakan luring, yang enggak bisa ikut daring gitu kan ya. Nah, tapi enggak tahu itu kayaknya belum ada kesimpulan. Dari tampaknya masih yang apa namanya rencana awal ya. Jadi satu bukan kelas paralel tapi satu dosen ngajar sebelum UTS dan satu dosen ngajar setelah UTS. Ya, jadi yang jelas ini, yang jelas tampaknya kalau urusan saya ya, karena saya ngajarnya ini sebelum UTS, jadi tidak ada masalah ya dengan urusan apakah kuliah nanti dilakukan secara daring atau luring. Cuman saran saya nanti ketika nanti apa ya sebelum dimulai perkuliahan semester apa namanya pasca UTS, nah nanti bisa berkomunikasi sebaiknya bagaimana Pak nanti perkuliahannya. Ya, jadi supaya enak ya. Karena yang jelas apa ya kompleks ya, kan harus misalkan yang di luar katakanlah luar Surabaya atau luar Jawa Timur kan harus kalau seumpama luring harus mempersiapkan dulu harus tempat kosnya dan lain sebagainya ya. Jadi supaya tidak dadak ya. Kalau semua tidak jadi luring ya udah tidak ada masalah itu ini ya. Ya, yang jelas dikomunikasikan saja baiknya bagaimana. Baik, ada masukan lagi mungkin? Belum? Tentang kontrak kuliah atau hal-hal tentang teknis perkuliahan? Izin Pak Franky. Ya, silakan. Berarti kurang lebih nanti perkuliahan sebelum UTS itu masih full online. Ya, karena apa namanya? Karena itu maksimal. Jadi kemungkinan maksimal 50% itu kuliah dilakukan secara luring. Ya. Jadi artinya dan itu direncanakan luringnya itu yang setelah UTS. Apalagi kalau pihak apa namanya universitas ya kan apa namanya 4 minggu pertama itu daring ya gitu ya, itu enggak ada informasi seperti itu ya. Intinya emang 4 minggu pertama daring tapi tenangnya masih belum tahu seperti itu Pak. Ya seperti itu ya, makanya yang jelas 4 minggu pertama daring, tapi yang jelas makanya kembali gini ya, selama belum ada aturan baru ya belum ada aturan baru, berarti kan yang jelas 4 minggu pertama kan daring. Nah setelahnya karena ya tadi kembali ke rencana prodi ya, jadi 50% dan ini kemungkinan ditaruh di akhir, jadi berarti sisanya 3 minggu ya sebelum UTS itu tadi dilakukan secara daring juga itu. Nanti masalah setelah nanti silakan diturunkan dengan Pak Akif baiknya bagaimana ya. Yang jelas ini tidak ada aturan yang apa namanya tertulis ya, cuman prodi inginnya kalau bisa 50% ini ada prakteknya, tapi seumpama apa namanya prakteknya bisa misalkan ya ada mengusulkan ini prakteknya ini tidak harus secara luring, ini kan bisa secara simulasi atau bagaimana kita video atau bagaimana ya, tergantung nanti diskusi gitu ya, diskusi dengan dosen bersangkutan ya supaya selang diurunikan ya gitu ya. Jadi rencana awal sampai UTS nanti kita akan daring atau keping luring. Ada yang keping luring dah? Barangkali kangen. Iya Pak, pengen luring Pak. Ya berarti nanti ini aja ya, yang setelah apa namanya setelah UTS nanti sampaikan aja ke Pak Akif ya.
Karena memang pembahasannya kan rencananya memang di akhir, pokoknya selama belum ada aturan ya, jadi mengikuti aturan yang saat ini kan maksimal 50%. Ya, jadi rencananya memang di akhir-akhir lebih banyak kayak project ya, aplikatif seperti itu. Ya. Oh, tentang ujiannya. Nah, ini justru ya. Ujiannya. Justru kalau ujian yang saat ini itu ujiannya justru yang luring. Ketika yang ada aturan seperti itu yang saya tangkap ya. Walaupun kuliahnya secara daring tapi ujiannya secara luring. Nah, itu yang saya tangkap ya. Baik itu ujian UTS atau UAS serta proposal ya atau skripsi. Itu sementara ini aturan yang saya tahu seperti itu. Ya. Ya gini aja nanti yang jelas gini aja, fleksibel aja ya. Jadi seumpama nanti kalau diperlukan semua sepakat satu kelas Pak ini kita luring aja di minggu keberapa ya? Ya silakan sampaikan ya. Kalau seumpama punya pendapat beda ya silakan. Mungkin Pak kita luring berapa kali pertemuan sebelum UTS, kita luring berapa kali pertemuan setelah UTS, nanti sampaikan aja. Lihat kondisi nanti ya sesuai dengan topik bahasannya. Ya kita aja ya. Pak mau tanya Pak, Ya silakan. kalau dari prodi sendiri tuh ada syaratnya nggak sih Pak kalau luring tuh harus tes antigen dulu atau dipastiin kayak bebas dari COVID gitu loh Pak, atau emang ya udah kalau luring masuk aja gitu apa gimana Pak? Sudah baca, kalau prodi enggak membuat aturan sendiri ya, maksudnya enggak membuat tertulis seperti itu. Aturan itu ngacu ke universitas. Ya, sudah baca yang dari universitas seperti apa edarannya? Sudah ya? Sudah sih Pak. Nah, tapi kayaknya kalau seperti itu. dari univ itu kayaknya dikembaliin ke prodi gitu Pak. Nah, itu memang universitas enggak mau ini ya. Ya kalau di universitas ada syarat itu enggak? Saya saya cuma baca sekilas, artinya enggak hafal gitu loh. Ada syarat harus tes apa enggak itu? Yang dari edaran universitas. Itu aja dilihat. Yang jelas prodi enggak terlalu. Oke, Pak. Yang jelas prodi enggak terlalu membahas tentang apa namanya? Tes antigen atau apa gitu ya. Ya, enggak sampai gitu karena ya itu kan kalau memang itu sudah diatur di universitasnya ya sudah, artinya enggak terlalu meribetkan ke situ. Cuman kemarin sempat ada masukan gini, katakanlah yang PKL ya, walaupun mungkin di sini sudah selesai PKL semua, tapi bisa jadi ada yang belum selesai PKL-nya, itu kan ya. Kemarin kan sempat dibahas ya, yang mungkin ada yang hadir di sini ya, mungkin yang ada yang kena yang PKL di rumah sakit, artinya gini-gini itu ya. Ya kan dikhawatirkan kemarin itu sempat ada masukan kalau seumpama ketika kuliah berlangsung kemudian yang PKL itu masih jalan. Sebagai contoh yang di rumah sakit lah misalnya. Ini masih di rumah sakit masih jalan. Nah, nanti gimana caranya kan kita tidak tahu apakah yang terpapar apa tidak itu kan. Jangan-jangan nanti gara-gara PKL ternyata dia terpapar ikut kuliah, yang lainnya malah terpapar juga. Nah itu seperti itu yang dibahas. Tapi kalau syarat harus tes ini ya kayaknya ikuti universitas itu. Apakah wajib apa enggak tahu. Cuman yang menjadi kekhawatiran seperti itu ya ada. Cuman dijawab oh ternyata sudah selesai yang di rumah sakit ya. Cuman saya kan enggak tahu artinya apakah semua ya, mahasiswa yang PKL di rumah sakit sudah selesai ya, ataukah katakanlah enggak di rumah sakit tapi di tempat lain kan ada yang belum selesai. Nah itu bagaimana ya kan, apakah makanya kemarin gitu, apakah terus gimana, apakah harus mengikutnya untuk mahasiswa yang terpapar itu secara luring secara daring atau bagaimana itu
Ya, itu ada apa namanya pertanyaan seperti itu ya. Yang jelas kemarin masih dibahas, dicaburir saya itu sudah selesai kok. Nah itu jika kasusnya sudah selesai semua, tapi kalau belum, nah itu kita tidak tahu lagi. Yang jelas tidak ada nih. Ya dari pihak dosen sendiri itu memang ada yang katakanlah pro dan kontra gitu ya. Jadi memang ini baik itu dosen prodi, dosen departemen maupun di fakultas. Jadi kita rapatin rapat ini ya ada pro kontra lah gitu ya. Ada yang semuanya gini, ada yang katakanlah gini, mungkin apa harapannya luring itu untuk perbaikan kualitas pembelajaran itu ya. Ada kalanya yang setuju daring ya karena kekhawatiran ya, karena lebih memprioritaskan kesehatan daripada ke kualitas pembelajaran ya. Ada yang anggap yang di tengah-tengah lah seperti itu ya. Jadi ya ini kesehatan juga ini tapi tidak terlalu parah seperti itu. Nah, ada yang seperti itu. Jadi makanya sulit ini ya, tidak ada titik temu gitu. Ya dari temu. Makanya yang enak diskusikan di apa ruang lingkup yang lebih kecil ya skalanya. Kalau perkuliahan ya udah diskusikan aja enaknya gimana. Ya. Gitu ya. Jadi sementara kalau jawaban dari saya itu dari pihak prodi belum ada yang syarat-syarat tertentu gitu ya. Nggak tahu mungkin kalau jika menemukan satu kasus mungkin baru mungkin lebih ada tindakan. Selama ini kan belum dilakukan maksudnya ya. Kuliah luring belum dilakukan, ya kan? Jadi kemungkinan apa? Untuk syarat-syarat harus ini enggak, belum ada keterangan seperti itu. Saya belum, artinya belum ada wacana seperti itu, ya. Kecuali nanti ada kondisi yang lain ya, seumpama loh ya, kita enggak semua tiba-tiba ini ada gini tapi bahaya. Nah bisa jadi nanti ada tindakan. Yang jelas selama ini belum ada informasi seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Gimana? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan yang lain? Belum? Atau cukup? Udah ada pertanyaan ya? Ya nanti kalau ada pertanyaan disampaikan langsung enggak apa-apa ya. Jadi jika ada yang berkaitan dengan apa kontra ya, dengan teknis perkuliahan dan dengan nanti topik pembelajaran silakan disampaikan enggak apa ya. Ya di sini kalau memang tidak ada pertanyaan tentang kontrak, oh ya apa namanya PJ-nya siapa ini ya? Jadi supaya nanti mudah berkomunikasi. Seperti halnya kemarin saya ngajar itu loh, ternyata kok apa Zoom fakultas kan apa ya kayak apa ya bermasalah, maksudnya kok lambat gitu ya, Zoom-nya, cybernya hebat juga gitu ya. Jadi kok, nah kalau seperti itu saya bingung hubungi siapa itu kan. Setidaknya kalau ada yang bisa dihubungi ya, komtingnya mungkin lebih enak. Apa sudah ditunjuk mungkin PJ-nya siapa? Atau kalau belum ya nanti silakan di apa namanya siapa PJ-nya ya, nanti bisa biar bisa gampang komunikasinya, atau mungkin di grup juga bisa lah kalau ada grupnya. Ya baik, kalau memang tidak ada pertanyaan tentang kontrak, jadi akan saya lanjutkan dengan mungkin ya ada beberapa menit ya hampir 50 menit lah, 40 menit ya. Kita bahas tentang dasar-dasarnya dulu.
Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah embedded system. Sebelumnya, mata kuliah ini namanya adalah mikroprosesor dan mikrocontroller. Kenapa ini diubah ya? Jadi waktu redesign itu diubah jadi embedded system. Ya, harapannya bisa mencakup bahasan yang lebih luas. Karena embedded system itu tidak hanya mikroprosesor dan juga mikrocontroller, tapi ada perangkat lain yang walaupun di dalamnya isinya juga mikrocontroller juga. Ya, artinya apa, kayak Raspberry Pi tadi ya, misalkan ya. Nah, itu dalamnya juga isinya juga mikro, cuman yang kita kenal bukan namanya bukan mikrocontroller ya kan, tapi itu Raspberry Pi misalnya. Ya, jadi harapannya embedded system itu supaya lebih luas. Nah, embedded system itu jika ditranslate ke bahasa Indonesia itu jadinya adalah sistem tertanam. Ya, sistem tertanam bukan ya mungkin mirip dengan ini ya, menanam jagung gitu ya. Ya. Nah, maksudnya bagaimana Pak sistem tertanam? Sebentar. Nah, oke, kita ke ini dulu ya. Sebelum ke situ kita ke tujuannya dulu. Ya. Jadi harapannya nanti mahasiswa bisa memahami dan menjelaskan pengertian dasar kategori konsep dan arsitektur dari sistem tertanam atau embedded system tadi, baik itu perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Ya, sistem tertanam atau embedded system. Ya. Nah, secara umum gampangnya gini ya. Jadi ada sistem embedded adalah sistem yang menempel di sistem lain. Ya, sistem yang menempel di sistem lain. Kemudian sistem embedded ini merupakan sistem, dalam hal ini adalah rangkaian elektronik digital ya, yang nempel tadi ya, yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem elektronik. Ya, jadi yang dimaksud menempel ke sistem lain itu adalah ada sistem, umumnya adalah sistem rangkaian elektronika digital sebagai bagian kecil ya, yang menempel pada sistem yang lebih besar dan biasanya bukan berupa sistem elektronik. Kemudian kata embedded itu berarti sistem ini ya merupakan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. Ya, kata embedded menunjukkan bahwa bagian ini tidak, ya, bagian embedded itu tidak dapat berdiri sendiri. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya mungkin gambarnya seperti apa? Nah, mungkin kita bisa melihat ini ya, contoh misalnya, katakanlah robot. Nah, ya, saya punya sistem yang besar. Ada sistem mekanik, gitu ya. Jadi ada hardware-nya dan ada mekaniknya. Ya, saya punya ini robot, bisa gerakkan putar kanan, putar kiri, ya, bisa memantul dan lain sebagainya kan ya. Dan lain sebagainya, bisa dipanjangkan, bisa bisa dimajukan, bisa mundurkan ya secara manual ya. Ya, bisa tarik, bisa dorong, nah seperti itu ya. Nah, kalau hanya rangka saja, ya, artinya hardware dan mekanik tanpa ada unsur listriknya, itu mirip dengan ini ya. Mirip dengan kalau manusia itu mungkin ada tulang dan ada dagingnya, gitu ya. Ya, ada badannya sebenarnya. Tapi tidak ada sistem elektronik yang menggerakkan. Ya.
tidak ada sistem elektronik yang menggerakkan. Bisa enggak itu berfungsi atau bekerja secara apa namanya? Ya, bekerja ya, maksudnya enggak secara otomatis ya. Enggak digerakkan manual. Ya kan? Kan enggak bisa kan ya? Nah, seperti halnya manusia, cuman hanya ada rangka dan dagingnya saja. Sementara orang itu enggak ada, katakanlah enggak ada otak yang mengatur semua itu, dan juga tidak ada energi yang digunakan untuk menggerakkan menggerakkan apa namanya bagian itu, kan tidak bisa ya, kesulitan kan ya. Nah, maka itu ditempelkanlah perangkat embedded ini ke dalam, katakanlah kalau rangka robot tadi, dalam rangkanya tadi ya, di mana itu menjadi sistem kelistrikan supaya rangka yang sebelumnya hanya berupa kayak patung gitu ya, tidak bisa bergerak, sehingga rangka tadi bisa bergerak. Manusia pun juga gitu, dari yang awalnya cuma tulang dan daging. Nah, kalau ada kelistrikannya, ada energinya ya, ada otaknya mengendalikan ya, mengendalikan kelistrikan, sehingga manusia pun bisa menggerakkan anggota tubuh. Ya, jadi itu sebagai contoh gambaran. Jadi ada sistem yang ditanam ke sistem lain yang lebih besar, dan umumnya bukan berupa sistem kelistrikan ya, atau elektronik digital. Makanya kalau ada PC, Pak, PC itu termasuk embedded system bukan? Bukan ya. Ya, jadi ada gini, ketika kalau kita ngomong PC rumahan ya, yang biasanya itu kan dia tidak ditempelkan ke sistem lain. Ya udah, PC cuma buat ngolah data dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau sudah ada ada istilah industrial PC. Ya. Jadi PC yang dipakai di industri. Jadi PC-nya itu tidak sama bentuknya dengan PC yang ada di rumah-rumah itu. Tapi PC-nya itu sudah bentuk sudah didesain agar ini bisa nanti ditanamkan, dimasukkan ke dalam katakanlah sistem ya yang ada di industri tersebut, sehingga dirancang khusus ya. Jadi biasanya embedded itu dirancang khusus untuk itu. Ya, nah sama seperti robot tadi ya. Katakanlah controller ya yang dimasukkan ke dalam rangka robot tadi memang didesain khusus robot itu. Ya, bukan secara umum ya. Kalau PC tadi kan umum ya, mau buat ngedit tulisan, ngedit gambar ya, atau yang lain sebagainya, main game itu bisa, karena tidak difungsikan secara khusus. Kalau embedded system itu biasanya secara khusus. Ya, jadi untuk ini ya udah memang dirancang untuk itu. Nah, makanya biasanya di dalam embedded system itu berisi program yang sengaja dikhususkan untuk objek yang kita kendalikan. Bukan untuk objek yang lain. Ketika nanti pindah ke objek lain, nanti diganti lagi programnya. Ya, nah, mudah-mudahan dari sini sudah ada gambaran apa itu yang dimaksud dengan embedded system. Ya. Kemudian contoh lain misalkan artinya gini, yang ditanamkan itu contohnya apa? Kalau kita sering tahu ya, kayak Arduino lah katakanlah seperti ya. Kan kalau kita pakai Arduino untuk mengendalikan apa misalnya, katakanlah robot tadi kan ya, kan Arduino-nya nanti ditempelkan, bukan sekedar program kemudian tidak dipakai, tapi habis diprogram, diisi program ya, kemudian Arduino itu diikut sertakan ya sebagai bagian dari tubuhnya objek tadi. Kalau itu robot berarti bagian dari robot tadi. Kalau robotnya jalan ke sana ya sudah, berarti mikronya atau Arduino-nya juga ikut bergerak ke sana ya, karena ditempelkan ke tubuhnya tadi. Ya, itulah sistem embedded system yang dimaksud. Sudah ada gambaran sampai sini? Ya, mudah-mudahan ada gambaran sampai sini ya. Nah, ini ya lanjutannya tadi ya. Jadi sistem embedded
biasanya merupakan aplikasi sistem yang spesifik. Ya, ini ya. Spesifik yang didesain khusus aplikasi tertentu ya. Jadi bukan umum. Kalau komputer tadi umum, kalau ini khusus. Ya. Ya, khusus. Kemudian nah ini ya, berbeda dengan sistem digital yang didesain untuk general purpose ya, mirip dengan komputer atau PC tadi. Nah, sistem embedded diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller ya, dan sistem embedded ini dapat memberikan respon yang sifatnya real time dan banyak digunakan pada peralatan digital. Contohnya adalah ya, jam tangan misalnya di contoh sini. Yang lainnya tadi sudah saya sebutkan ya. Contohnya bisa ke robot ya, mau ke handphone, ke apa dan lain sebagainya ya. Artinya sekarang sudah banyak contoh-contoh yang memanfaatkan embedded system ini ya. Justru karena kemajuan teknologi ini sehingga embedded system ini banyak digunakan. Ya, bentar, sebelum ke sini, ya salah satu contoh dari embedded system itu adalah microcontroller misalnya ya. Nah, microcontroller kan mungkin ini. Kenapa dinamakan microcontroller? Ada mikro karena memang kapasitasnya itu terbatas ya, mikro ya, bukan controller tapi microcontroller. Bukan komputer tapi mikrokomputer. Ya, kenapa mikro? Ya karena memang kapasitasnya itu memang didesain tidak terlalu, katakanlah memorinya tidak terlalu besar ya. Kemudian apanya I/O-nya tidak terlalu banyak, tidak terlalu kompleks. Loh, kenapa seperti itu, Pak? Kenapa kok tidak pakai controller saja? Kok tidak pakai PC saja? Ya. Ya, karena itu tadi biasanya komponen embedded atau mikro ini memang digunakan secara spesifik. Artinya tidak memerlukan sesuatu yang katakan kapasitasnya tidak harus berapa giga memorinya, tidak harus, cukup katakanlah cukup berapa, mungkin 1 giga, 1 mega itu sudah berapa mega itu sudah kadang-kadang sudah cukup gitu ya. Misalkan ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, justru kalau kita pakai PC untuk mengontrol sesuatu yang karena tidak memerlukan kapasitas yang besar, itu jadi mubazir nantinya. Ya. Ya kan? Masuk buat ini aja, katakanlah misalkan ya tadi buat jam tangan deh. Buat jam tangan tapi pakai PC kan tidak efektif ya kan ya. Masuk PC-nya dimasukkan diangkat gitu kan ya. Jadi sangat tidak efektif. Sesuatu yang besar, kapasitas besar, ternyata padahal kita yang butuhkan cuman memorinya cuman kecil gitu kan. Ya. Detektor kebocoran misalnya ini asap ya. Nanti keluar airnya gitu ya. Biasanya diletakkan di atap misalnya di langit-langit gitu ya. Nah, kalau kontrolnya pakai PC, masuk PC-nya taruh atas, padahal PC kan bisa pakai macam-macam ya. Untuk keperluan yang general purpose tadi ya, untuk nulis, ngetik, Word untuk ngedit gambar, ya kan, desain ya, dan sebagainya ya. Maksud sesuatu yang bisa berfungsi kompleks kita nganggurkan, hanya kita jadikan alat untuk ngontrol ini tadi detektor asap, ya kan sayang kan. Nah, oleh karena itu cukup kita gunakan perangkat dengan kapasitas yang kecil saja sesuai kebutuhan. Ya sama ketika kita mau misalkan dari dari desa ini mau ke desa ini, masa harus pakai pesawat, jadi tidak efektif ya. Ya, ke tetangga desa masa harus pakai pesawat, ya kan ya. Ke tetangga ternyata harus pakai mobil, ya kan, tidak harus ya. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Itu gambaran embedded system. Kemudian berikutnya yaitu
Oke, sebelum gini. Oke, gini nih. Umumnya ya, struktur dari embedded system itu intinya, dasarnya itu terdiri dari yang pertama yaitu memori. Oke, di situ terus memori ya. Jadi memori, kemudian CPU-nya ya, atau Central Processing Unit, dan juga perangkat input output ya. Jadi struktur dari embedded itu secara umum garis besar ya, secara simpelnya itu terdiri dari memori, CPU, kemudian perangkat I/O input output ya. Mirip dengan komputer ya. Di komputer itu ada namanya CPU-nya ya. Di sini juga ada, processingnya juga ada ya. Di CPU di PC ya, punya yang namanya ada memorinya juga, ada RAM-nya, ada ROM-nya. Dan di sini juga sama. Ya. Di CPU ada perangkat input output ya. Istilahnya kayak konektor gitu ya. Ada konektor ini yang nyambungnya ke keyboard. Ada komponen ini ya, device ini yang nyambungnya ke mouse. Ada device ini yang nyambungnya ke monitor. Ada device ini nyambungnya ke printer. Ada device ini nyambungnya ke webcam. Ya. Nah, jadi ada perangkat yang bisa diakses untuk apakah sebagai input ataukah sebagai output. Ya. Jadi sama ya, bisa dibilang garis besarnya itu sama ya. Jadi yang kita pelajari di komputer, nah itu di embedded ya seperti itu juga. Cuman mungkin yang membedakan adalah kapasitasnya. Ya. Masalah kecepatannya dan lain sebagainya ya. Kayak memori tadi, atau ya memorinya mungkin ROM-nya enggak usah terlalu besar itu kan. Cuma nanti kalau enggak kepakai itu kan ya, secukupnya saja ya. Ya. Jadi intinya tiga hal ini ya, memori yang di dalamnya itu ada RAM dan ada ROM-nya, kemudian CPU ya sebagai otaknya atau ada kontrolernya atau sebagai prosesornya, kemudian ada perangkat input output. Nah, jika suatu perangkat punya ini, ya, maka sudah bisa berfungsi sebagai microcontroller. Kalau seumpama tidak punya bagaimana Pak? Misalkan katakanlah tidak punya memori, ya tidak bisa berfungsi. Ya, ada otaknya yang bisa berpikir pada saat itu juga, cuman tidak bisa mengingat ya. Ya kalau mau melakukan operasi katakanlah tambah-tambahan ya, kayak di kalkulator, 1 ditambah, nah yang satu tadi lupa dan ya bilangnya berapa ya, itu jika tidak ada memorinya. Kalau tidak ada CPU-nya ya malah tidak bisa kan ya, tidak ada yang ngatur, tidak ada yang menjalankan ya. Nah kalau tidak ada, ini HP saya kena apa ini? Sebentar ya. Nah kalau tidak ada perangkat input output bagaimana? Tidak ada perangkat input outputnya juga sama. Itu ibarat apa ya? Cuma di dalam hati saja ya. Jadi 1 tambah 1 di pikirannya ada, cuma tidak ada apa namanya device untuk menyampaikan itu. Ada kayak orang stroke mungkin ya, orangnya bisa mikir gitu ya, tapi untuk berbicara tidak bisa, untuk menggerakkan tangan tidak bisa, menggerakkan kaki tidak bisa, jadi untuk memberikan sinyal tidak bisa ya, jadi tidak tahu indikatornya apa, jadi bisa mengolah ya kan, tahu, tapi untuk menyampaikan informasi itu tidak bisa karena device untuk menyampaikan informasi tidak ada ya. Jadi di dalam device ini input output tadi
Ya, karena sifatnya itu bisa sebagai input dan atau sebagai output, maka di situ ada kayak apa namanya ADC ya, AD converter, maksudnya analog to digital converter ya. Kemudian ada pula di situ UART ya, universal asynchronous receiver and transmitter. Jadi itu salah satu apa namanya cara komunikasi ya secara serial. Jadi jika ada objek ya, katakanlah objeknya adalah mikro ini ya, dengan objek lain, device lain, katakanlah itu monitor itu kan ya, jadi untuk menampilkan sesuatu di situ, maka perlu adanya jalur komunikasinya. Nah, jalur komunikasinya itu salah satunya itu dengan menggunakan UART ini ya. Jadi bisa sebagai transmitter, ada receivernya. Ya, itu. Dan juga mungkin komunikasi melalui infrared. Dan kalau sekarang pakai Bluetooth dan lain sebagainya ya, macam-macam. Oke, yang jelas semua itu baru bisa berjalan kalau ada power supply. Ya, kalau ada power supply tidak jalan ya. Ya, power supply itu apa istilahnya? Ya, cara interrupt ya, yang ekstrim ya. Jadi kalau lagi hang dan sebagainya, lu gimana caranya supaya beres saya tekan ini tombolnya tidak bisa, ya sudah power supply cabut. Ya, itu. Ya, jadi ini apa namanya struktur sistem embedded secara umum. Semua ada yang ditanya apa bingung, tidak apa-apa ditanyakan langsung saja. Ya. Oke, kemudian kita beralih ke sejarah sistem embedded. Ya, sistem embedded modern yang pertama dikenali ya atau diketahui adalah Apollo Guidance Computer ya, yang dikembangkan oleh Charles Sturt Draper di MIT sekitar tahun 60-an. Ya, jadi AGC ini adalah onboard digital computer ya, jadi berupa papan komputer digital yang diinstal pada program komputer ya Apollo. Kemudian adapun spesifikasinya seperti ini ya. Jadi disediakan onboard komputasi, ya, computation ya, penghitungan secara onboard ya di papan itu. Dan juga navigasi dan juga kontrol. Dan ada Apollo Flight Computer itu adalah komputer pertama menggunakan IC. Jadi berbicara tentang perkembangan ya secara ya. Kemudian ini masalah penamaan softwarenya ya, software AGC. Nah, kemudian RAM-nya, nah ini masih 2000 ya. Ya, kemampuan segitu ya, 2. Bukan giga ya, tapi kilo. Ya, RAM-nya juga gitu. 36 kilo ya. Kemudian cycle times-nya 11,72 mikrosecond dan memorinya itu ada 16, 15 ya, dan 15 dan 1 parity-nya. Jadi ini adalah gambar dari memori 1024 bit atau berapa? 10 ya,
10 byte ya, 10 byte. Ya, tampilannya seperti itu. Kalau komputer zaman dulu itu ada apa? Ukurannya sangat besar ya. Besar ya. Semakin lama itu karena kemampuan teknologi ya, teknologi nano dan lain sebagainya. Sehingga ukuran dari microcontroller itu yang awalnya besar ya, jadi lebih slim ya, lebih kecil ya. Ya, jadi kecil tapi punya kemampuan yang tinggi. Ya. Kemudian berikutnya, sistem embedded pertama yang diproduksi secara massal adalah Autonetics C17 Guidance Computer untuk rudal. Dirilis sekitar tahun 1961. Nah, dari sini dikembangkan juga ternyata dengan menggunakan transistor logika. Ya, dan juga memiliki hard disk untuk memori utamanya. Oke, kemudian untuk contoh ya, masalah penerapan ya. Apa sih contoh dari embedded system? Nah, untuk saat ini banyak sekali contohnya embedded system ya, dan digunakan pada berbagai macam hal ya. Misal pada signal processing system ya. Di situ ada real time video, ada set-top box ya, ada CD player, ada medical equipment, residential gateway. Kemudian distributed control, ya, yaitu bisa berupa router jaringan, switch, ya, ada beberapa di situ ya. Kemudian ada juga sistem kecil. Nah, ya, small system. Jadi ini karena ukurannya sangat kecil sehingga diistilahkan dengan small system. Antara lain pada mobile phones ya, jadi handphone itu ya. Kemudian pager. Nah, ini enggak tahu jamnya pager belum, sudah lahir apa belum ya? Pager itu, ada yang tahu pager enggak di sini? Enggak ada yang tahu pager? Tahu ya? Enggak tahu. Alat komunikasi, Pak. Iya, ya, maksudnya bentuknya seperti apa enggak tahu ya? Tahu ya? Enggak tahu, Pak. Nggak dengar. Jadi pager itu sebelum adanya apa ini ya? Sebelum adanya handphone ya. Jadi kalau dulu kan telepon itu ke orang komunikasi kan pakai telepon kabel ya, jaringan kabel itu. Nah, terus ada namanya pager yang dulu Motorola atau apa itu yang ngetren itu Motorola. Jadi kalau itu kita bisa bawa kemana-mana, ukurannya kayak apa ya? Ukurannya korek ini apa? Apa namanya? Korek yang pakai gas itu ya, korek. Ya segituan agak besar dikit sih, atau anggapnya kayak korek lah ya. Ya itu biasanya kalau orang dulu pakai itu ditaruh di ikat pinggangnya itu kayak keren itu. Nanti kalau ada pesan apa itu
Jadi kita telepon ke katakanlah ke apa ya provider lah, ke server. Mungkin kalau zaman dulu ke Telkom ya, kita telepon itu minta tolong sampaikan ke ini ya, ke pagernya orang ini, pesannya ini. Jadi kita ngirim message itu ke pagernya. Jadi bisanya cuma nerima pesan. Jadi karena dulu kan belum ada HP kan ya. Jadi misalnya kita lagi kemana-mana tiba titit ada lagu ya gitu, titit pager berbunyi itu karena ya tadi berarti ada pesan masuk. Misalkan ada pesan pulang sekarang, nah berarti untuk memberitahu kita yang sedang mobile di tengah katakanlah tidak tahu lokasinya di mana. Nah, komunikasi yang efektif saat itu ya, paling modern saat itu adalah pager. Sebelum ada pager malah kita tidak tahu kan ya, waduh gimana saya menghubunginya, tidak bisa kan. Nah, ada pager itu walaupun cuma satu arah, tapi setidaknya kita bisa memberitahu pesan itu ya, mengirimkan pesan. Itu sebelum zamannya handphone ya. Nah, dari situ mulai muncul ada handphone dan lain sebagainya ya. Walaupun awalnya hanya sekedar telepon dan juga SMS ya. Jadi itu mirip SMS, tapi kita tidak bisa balas. Hanya bisa lihat pesannya apa. Ya, itu yang pager. Kemudian perangkat yang ada di rumah ya, banyak ya ini ya, macam-macam ya. Mainan ya, smart card ya, jadi kartu-kartu ATM dan lain sebagainya ya, MP3 player, PDA, kemudian kamera, sensor dan lainnya. Ya, ini contohnya, jadi banyak sekali ini ya. Nah, kalau ini malah contoh secara lebih luas lagi ya. Luas lagi di berbagai macam bidang ya. Yang jelas gini. Ya, hampir di semua bidang, bisa bilang gitu. Hampir di semua bidang itu kita akan menjumpai yang namanya embedded system. Ya, tentunya selain handphone ya, handphone yang kemana-mana, di mana-mana mungkin hampir kita bisa menjumpainya ya kan ya. Cuman yang penting kita pahami di sini dari contoh-contoh ini artinya gini, yang perlu kita pikirkan adalah seberapa jauh perkembangannya. Artinya ke depan itu seperti apa gambarnya nanti untuk prospeknya, ya. Karena jika kita lihat dari banyak contoh ini, contohnya misalnya di aerospace misalnya ya, tentang sistem navigasi, ya, sistem pendaratan otomatis, macam-macam ya. Nah, bisa kita bayangkan enggak seberapa signifikan hal ini akan membantu. Bayangkan ya, dulu yang katakanlah navigasinya itu ya bisa tidak pakai sistem navigasi ya, atau tidak secanggih sekarang. Dengan adanya embedded system, maka sistem navigasinya itu lebih mudah. Kalau dulu pendaratan itu manual, pokoknya di situ. Kalau sekarang pendaratannya otomatis. Nah, itu seberapa banyak segi kemanfaatannya? Saya kira itu lonjakan yang cukup tinggi gitu ya. Perkembangannya sangat pesat itu kan. Bukan cuma nambahkan sedikit, tapi itu menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Ya. Bidang otomotif, full injection control, passenger environment control, anti-locking braking system, nah GPS mapping, cruise control dan lain sebagainya ya. Nah, sebagai contoh di sini, ini dari yang contoh-contoh ini lebih banyak bahas tentang safety, ya, safety dan lain sebagainya ya, dan penghematan ini bahan bakar. Oke, kalau dulu tidak ada safety seperti itu ya,
katakanlah airbag misalnya ya, kalau ada apa nanti terbentur. Nah, ternyata dengan adanya teknologi ini nanti orang tidak sampai terbentur ketika naik nabrak. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya ya, menurut saya. Jadi perkembangan yang luar biasa dengan ditemukannya alat ini ya, dengan memanfaatkan sistem embedded. Full injection control yang sebelumnya itu bahan bakar itu tidak 100% atau misalnya bisa bilang banyak yang terbuang sia-sia karena sistemnya itu masih manual. Nah, dengan ada full injection control itu nanti akan lebih hemat, sehingga bahan bakar yang harusnya yang sebelumnya cuma digunakan berapa kilometer sekarang bisa jadi mungkin 2 kali lipatnya. Nah, itu kan sangat luar biasa ya, dan lain sebagainya ya. GPS mapping dulu tidak tahu kendaraan saya di mana, posisinya di mana dia. Nah, sekarang tahu ya. Misalnya rental, kendaraan saya sekarang di mana? Oh, pakai GPS mapping saya tahu. Ya. Zaman dulu gitu, orang biasanya mobil-mobil yang rental dipasangi GPS supaya tahu, wah mobil saya dikemanakan ini kan ya. Nah, ngeceknya ke situ. Ya, artinya itu akan sangat membantu di berbagai bidang. Ya, mainan anak, video game, milestone system ya. Kira ini katakanlah ini dengan metode ini anak jadi lebih bervariasi ya, variasi. Kalau cuma mainan cuman bongkar yang sederhana biasanya mudah bosan ya. Kalau dengan adanya ini akhirnya lebih bervariatif ya, jadi tidak monoton. Cuman kadang-kadang kalau sudah terlanjur main video game itu yang jadi masalah. Komunikasi ya untuk satelit, network router, switch dan hubs ya. Oke, ini juga sangat membantu karena dengan menggunakan sistem ini maka jaringan internet itu bisa jalan. Nah, kita bisa mengakses seperti itu ya. Kemudian peralatan komputer. Nah, dengan menggunakan embedded system maka kita bisa mengakses printer, scanner, keyboard, display ya, monitor ya, modem, hard disk, CD-ROM, USB dan lain sebagainya. Nah, mudah, jadi tidak sekedar ngetik, tapi kita bisa menghasilkan output ya dari apa yang telah kita lakukan di komputer. Peralatan rumah tangga, di situ ada mesin cuci, microwave, ya kan, DVD, ya, televisi, alarm dan lain sebagainya ya. Oke, banyak kalau peralatan rumah tangga saya kira banyak. Ya contoh mesin cuci lah ya, mesin cuci ya. Sebelumnya itu harus ngucek sendiri, kalau pakai mesin cuci sekarang bisa disambi yang lainnya. Artinya dalam satu waktu ini bisa berjalan ya. Bagian bisa berjalan, kita bisa tinggal misalnya mau masak atau mau nyapu, nah itu bisa jalan double, hemat waktu jadinya ya. Ya kan, microwave yang sebelumnya kalau masak ini tidak mateng tengahnya, pakai microwave bisa rata matengnya. Nah itu keren ya. Bidang industri, elevator ya kan ya, surveillance system, robot ya, ini akan sangat membantu ya. Ya yang sebelumnya kalau manual itu katakanlah kita mau mengangkat beban itu pakai tenaga manusia manual itu susah ya. Nah dengan ada elevator, nah, mungkin lebih mudah ya. Ya, ada sistem robotika, jadi hasilnya lebih mudah. Kalau katakanlah assembly ini ya, assembly katakanlah mobil ya, di industri perakiraan mobil. Kalau yang ngerjain manusia mungkin bisa jadi ada faktor human error ya. Mobil ini oke, mungkin faktor kelelahan nanti mobil-mobil yang terakhir-terakhir ini ada yang ini lupa dipasang dan lain sebagainya. Tapi assembly jika dilakukan oleh robot, nah maka kualitas antara mobil yang dikerjakan di awal dan di akhir itu tidak beda jauh. Instrumentasi ya, data collection, oscilloscope, sinyal generator, sinyal analyzer, power supply dan lain sebagainya ya. Ya, ini juga membantu sekali ya untuk melihat data ya, menambahkan sinyal dan apa, kita sangat terbantu di sini. Di bidang kesehatan ya, komputer tomografi atau CT ya, glukosameter dan lain sebagainya ya, dari kebanyakan fasilitas kesehatan ya.
Ya, bayangkan, nah ini bisa bayangkan jika dokter tanpa alat-alat medis. Ya. Nah ini di sini keunggulan kita